Shalom alaikum, salam damai sejahtera, salam pustaka untuk Anda semua yang bergabung di Kupas Buku Pustaka Advent. Dan kali ini kita akan mengupas buku berjudul Hidup yang Terbaik yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Andrini. Nah, Ibu Andrini ini adalah salah satu pengelola dari Klub Sehat Solo dan sering sekali membagikan banyak buku ke sahabat-sahabatnya dan juga sahabat pelanggan. Nanti kita tanya kenapa banyak buku yang dibagi-bagikan, apa hal yang baik dari buku tersebut sehingga buku itu perlu untuk dibagikan. Juga Ibu Andrini ini memiliki juga banyak koleksi buku tentunya. Pasti suka membaca dan nanti kita akan tanya-tanya kenapa buku Hidup yang Terbaik ini sangat bagus untuk kita baca, juga bahkan kita bisa bagikan ke orang lain yang membutuhkannya. Selamat malam Ibu Andrini. Selamat malam Wira, selamat malam semua yang sedang menyaksikan siaran ini. Shalom untuk kita semua, puji Tuhan kita semua dalam keadaan yang sehat. Baiklah, sebelum kita mengupas buku Hidup yang Terbaik, sampulnya seperti ini, kita mau tanya dulu siapa sih penulis dari buku Hidup yang Terbaik. Dan buku ini adalah buku terjemahan dari judul aslinya Ministry of Healing, sudah diterjemahkan. Nah, kita tanya-tanya dulu nih, penulisnya siapa? Penulis buku ini adalah salah satu buku favorit saya. Kenapa? Karena di dalam buku ini itu tercakup semua kebutuhan kehidupan manusia. Kalau kita mau sehat secara holistik, jadi bukan hanya sehat secara jasmani, tapi juga mental, spiritual, semua keluarga kita, ya, lingkungan kita, semua ada di dalam buku ini. Buku ini dituliskan oleh Ellen G. White, ya, seorang penulis yang luar biasa yang diinspirasi oleh Tuhan untuk menulis buku-buku, membawa pembacanya semakin mengasihi Tuhan dan kehidupannya akan diubahkan dengan membaca buku-buku yang sudah dituliskan oleh Ellen G. White. Amin. Nah, kira-kira dari Bu Andrini sendiri, apa yang menarik dari buku ini? Bagi saya, buku ini sangat luar biasa. Ini daftar isinya itu ada tentang bagaimana pelayanan Kristus, ya, selama ada di dunia. Terus kemudian kita bisa diberitahu bagaimana alam dan Allah itu terkait, ya. Terus kemudian ada penyembuhan bagi jiwa. Terus kemudian di sini ada juga loh tugas seorang dokter. Apa aja? Berarti dokter itu harus bekerja sama antara kuasa ilahi dengan kepandaian apa yang dia dapat dari pendidikan kedokterannya. Kemudian dokter di sini juga sebagai pendidik, ya. Jadi bukan sekedar tulis resep selesai. Jadi di sini disampaikan bahwa dokter pun itu perlu ada pendekatan kepada pasien karena secara kejiwaan seperti ada sugesti kalau kita bilang, ya. Jadi kalau kita sudah cocok dengan seseorang, dokter itu baru kita melihat senyumnya yang ramah, itu rasanya kita udah setengah sembuh. Ya, sudah langsung seperti sehat, itu, gitu, ya. Terus kemudian ada lagi yang lain, bagaimana kita merawat orang sakit, ya. Terus kemudian di sini diajarkan prinsip-prinsip kesehatan, luar biasa sekali. Jadi ilmu kesehatan secara umum ada. Terus ilmu kesehatan dulu di masa bangsa Israel itu seperti apa, bagaimana kita harus berpakaian, ya, kemudian makanan, kesehatan kita secara umum, ya. Terus kemudian perbedaan-perbedaan apa di dalam makanan. Terus kemudian di sini yang luar biasa, Wira, di sini juga ada rumah tangga. Oh, lengkap sekali sebenarnya. Kesehatan rumah tangga itu menjadi dasar untuk orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Yesus atau Isa Al-Masih yang kedua kali. Amin. Itu menjadi satu dasar bagaimana kita bersiap,
Jadi dua hal itu, ke rumah tangga dan kesehatan. Kalau rumah tangganya baik, kesehatannya baik, kita bisa akan menjadi influence bagi orang-orang sekitar kita untuk bisa lebih bersiap akan kedatangan hari yang spektakuler nanti ketika Yesus atau Isa Al-Masih datang dari awan-awan. Amin. Gimana tentang Ya, rumah tangga di rumah sini? tangga di sini saya senang sekali. Saya paling senang. Jadi kalau misalkan pas ada masalah tuh di dalam rumah tangga, saya cepat-cepat buka bukunya. Daripada kita mungkin cerita sama curhat sama orang ya, kadang kita tidak tahu karena apa yang dia sampaikan ke kita kadang berdasarkan pikirannya sendiri. Tapi kalau yang didapat dari buku-buku pena inspirasi ini tidak mungkin salah lagi gitu. Amin. Jadi yang kita dapatkan adalah dari Tuhan jawabannya ya. Jadi di sini disampaikan bahwa kita sebagai seorang ibu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Bagaimana anak-anak ini sebagai anak-anak itu tugasnya apa? Harus bagaimana? Kemudian pengaruh-pengaruh rumah tangga itu luar biasa ya di dalam kehidupan kita. Terus kemudian pendidikan yang benar. Ternyata kita itu harus mendidik anak-anak kita dari sejak kecil itu mereka harus bisa jadi misionaris. Oh, jadi Luar biasa kan? kabar baik ya. Nah, Penyampai kabar baik. iya, karena kita nanti semua yang ada di surga, kita semua pasti pernah menjadi seorang misionaris. Amin. Seorang ibu itu harus bisa menjadi misionaris di keluarganya. Setidaknya anaknya, suaminya, atau orang-orang yang ada di dalam lingkungan rumah tangganya itu merasakan suasana surga. Ya, itu luar biasa. Kita bisa belajar semua dari buku ini. Oh, lengkap ya. Ya, lengkap sekali ya, luar biasa. Kemudian di sini juga diajarkan bagaimana pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi supaya kita nggak salah lagi. Selain kita baca, harus kita baca juga Bible tentunya ya, atau Alkitab ya. Bagi kita umat-umat Nasrani, kita tentu harus membaca Alkitab ya. Tapi buku-buku ini juga tidak melengkapi dari apa yang kita pelajari. Kemudian di sini ada pendidikan yang benar dan yang palsu. Oh, Nah, ternyata diperlihatkan ya. Iya, Mana yang jadi benar, kita mana jadwal. yang palsu. Nah, terus kemudian pengetahuan-pengetahuan apa yang kita terima melalui firman Allah, di sini juga dijelaskan. Kemudian untuk para pekerja, hubungan kita dengan orang lain itu harus seperti apa, ya. Terus kemudian pertolongan kita pertolongan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada obat bagi pikiran. Jadi ada banyak orang ya. Banyak orang yang ternyata sakit. Itu karena sebenarnya yang sakit itu pikirannya. Pikiran. Jadi 90% penyakit itu sebenarnya bermula dari pikiran kita. Jadi apalagi musim pandemi seperti ini. Wah, kita kekhawatiran, kita ketakutan ya. Jadi, wah aku nanti sakit. Sampai ada orang pakai baju hazmat kemana-mana. Tapi ternyata kesaksiannya, malah kena juga akhirnya. Jadi pikirannya yang membuat dia sakit itu yang ketakutannya itu membuat dia sakit dan benar-benar malah sakit. Jadi di sini ada jadi obat bagi pikiran, dan ini sangat membantu sekali beberapa teman-teman saya yang kondisinya sedang tidak sehat secara mental ya. Jadi di sini ada, ini sampai saya coret-coret juga mungkin kalau terlihat di sini. Jadi kita itu harus memenangkan kepercayaan si orang yang sakit itu, penderita sakit itu dulu. Baru kita bisa memberikan nasihat. Tapi kalau kita ngomelin nih, misalkan nih Wira sedang sakit, saya udah tahu sih dia suka melanggar-langgar misalkan ya hukum-hukum kesehatan. Terus saya omelin gitu, dia semakin jengkel, malah dia nggak mau nurut gitu ya. Ternyata di sini diajarkan bahwa kita itu harus dengan penuh kasih tahu. Sampai akhirnya Wira itu percaya dengan saya, baru saya bisa memberitahu. Nah, jadi bagaimana kita menunjukkan simpati kepada seseorang ya, itu perlu ya, dengan perawatan yang lembut ya. Kemudian ada banyak yang sakit itu karena mereka itu punya kesalahan-kesalahan dan mereka merasa bahwa dia sudah sangat bersalah dan Tuhan tidak memberikan pengampunan. Kita bisa masuk di situ, kita menyampaikan bahwa Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu pasti mau mengampuni orang yang bertobat, ya. Jadi ada ribuan orang yang dapat pulih kembali dari kesehatannya asalkan mereka itu mau
ya. Tuhan tidak mau mereka sakit. Tuhan tidak mau kita semua sakit. Tuhan ingin agar kita sehat dan bahagia. Tapi kita sendiri harus punya tekad, punya kemauan untuk sehat dan bahagia. Amin. Gitu. Saya pernah membaca sekilas buku ini ketika kita sedang menghadapi sakit. Jadi dari buku ini, ketika seseorang menghadapi sakit terus membaca buku ini, sepertinya dilegakan. Karena kadang Tuhan mengizinkan kita menerima akibat dari pola hidup yang salah dengan timbulnya penyakit dalam tubuh kita ini. Membaca buku ini sepertinya ditenangkan karena buku ini memberikan pengharapan bahwa dengan sakit itu sebenarnya Tuhan sedang ingin memulihkan kita. Bukan begitu? Ya. Jadi sebenarnya sepertinya jika ada sesuatu yang buruk sedang terjadi pada kita, itu saatnya untuk kita itu mengevaluasi diri, kita introspeksi apa yang sebenarnya mungkin kita lakukan yang kurang bersesuaian dengan Tuhan, atau ada hal-hal yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan selalu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Jadi jika kita itu ada hal yang kurang tepat yang kita lakukan, Tuhan akan menggunakan dengan segala cara supaya kita itu berbalik lagi kepada Dia, melihat lagi kepada Dia. Jadi itu yang Tuhan inginkan kepada umat-umatnya, kepada anak-anaknya, supaya kita kembali melihat kepada Tuhan. Iya, jadi buku ini menolong supaya kita yang mungkin mengalami kegelisahan, baik sakit pikiran maupun sakit secara fisik, tubuh ini menolong kita sampai di titik kita akan berbalik, mengucap syukur dalam keadaan yang tersulit pun, bahwa itu adalah cara yang terbaik untuk kita dapat kembali kepada Tuhan Allah Pencipta, supaya kita mendapatkan jalan-jalan kesehatan, kesembuhan, bahkan juga keselamatan. Jadi ada tahapan yang nanti kita akan coba ikutin dari buku ini ketika kita mungkin menghadapi sakit, ketika pikiran kita dilegakan, kita belajar untuk menerima bahwa itu harus terjadi, dan kemudian kita akan diberikan petunjuk bagaimana kita akan bisa sembuh dari sakit penyakit. Mungkin memang melalui proses yang menuntut kesabaran, ketekunan kita. Tapi buku ini cukup menghibur bagi orang yang mungkin sedang mengalami sakit. Tidak hanya secara fisik ya, tetapi secara pikiran juga. Ya. Dan di buku ini memang disampaikan juga, jadi mungkin ada orang-orang yang karena sakit mereka itu pengen berobat dengan cara-cara yang mungkin supranatural ya. Bahkan ada yang datang ke ahli hipnotis, jadi secara hipnosis. Jadi di sini pun ada disampaikan bahwa ternyata Tuhan itu tidak suka ya, bahwa pengendalian pikiran kita ini dikendalikan oleh seseorang gitu. Jadi kita bisa belajar cara pengobatan-pengobatan yang Tuhan izinkan ya, yang selaras dengan Tuhan. Jadi seperti hipnosis, di sini disampaikan bahwa pengendalian pikiran itu tidak selaras dengan Tuhan ya. Hipnotis itu hipnotis atau hipnosis. Ya. Hipnotis. Jadi di sini disampaikan bahwa teori tentang pengendalian pikiran atas pikiran itu berasal dari setan. Jadi memang sekarang ini lagi booming juga, mau diet aja pakai metode hipnoterapi. Nah, jadi menghipnotis diri sendiri. Tetapi kalau dari buku ini kita malah justru diajarkan untuk membawa pikiran kita ke arah kesadaran yang tertinggi. Ya, kan? Ya. Dan Tuhan itu senang kalau kita dengan kesadaran penuh itu datang kepada Tuhan. Jadi bukan Tuhan sendiri pun tidak mau mengendalikan pikiran kita, gitu. Jadi Tuhan mau kita datang kepadanya dengan kesadaran kita sepenuhnya sadar. Kita punya kemauan kita inilah yang kita serahkan sama Tuhan dengan kehendak hati kita. Tuhan tidak mau memaksa kita. Tuhan tidak mau mengendalikan pikiran kita sehingga kita menjadi seperti robot.
ya. Bahkan untuk pengobatan pun Tuhan juga tidak welcome untuk pengobatan dengan cara yang seperti itu. Jadi di sini sangat jelas pengendalian pikiran atas pikiran di halaman 226. Nanti kalau saudara ada